Ya, di sini kan malam 3 hari itu lebih banyak jamaah gitu kan. Dan nanti juga malam itu kan lebih banyak jamaah lagi. Tadi ini dia mengganti sholat yang pok selama hidupnya. Kemampuan kita cuma 1.800 liter, kita kasih, kita serahin ke yang layak makan. 1.800 liter, mohon maaf, untuk berapa? Untuk jamaah yang tadi itu diliterin 5 liter, 5 kilo, 5 liter. Untuk mengganti puasanya nih, puasa sholatnya selama itu jadi meninggalkan itu. Mungkin selama 3 hari semakin banyak senang saya, memang orang baik ya, jadi menyuruh orang baik gitu, orang semuanya baik gitu. Sampai ada yang ngirim-ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena kok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya dia juga suka sedekah gitu, diem nih kayak yayasan ini itu dari hamba Allah bilangnya gitu, sampai dia ngirim-ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh, dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu, silakan bapak makan katanya gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang yang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangnya juga dari hamba Allah. Kayak gitu kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuma bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Dan jika bagus gitu, dari makanan yang support banyak banget gitu. Teman-teman gue masih banyak yang datang, teman-teman lama yang waktu zaman foto jadi nyanyi maupun kalang-kalangan itu masih banyak yang datang hari tiap hari, masih banyak yang datang doain, putus. Fan yang datang dari Aceh, dari mana sampai datang, sampai ada yang nginep di sini, sampai ngaji, sampai mau dikasih Al-Quran, sampai mau dikasih tasbih. Jauh-jauh datang dari luar kota. Dari Aceh, menginap dia ngaji di sini, dia ngaji. Dia mau hataman, katanya silakan, nggak ada larangan kok, buat kebaikan silakan kayak gitu. Walaupun kan saya nggak kenal, silakan kayak gitu, buat kebaikan nggak boleh ditolak kayak gitu. Dia mau ngaji kok sampai hataman nih dari Aceh. Bang, kalau soal yang tadi video 1.800 liter itu emang sebelum rumah-rumah wafat ada pesan atau emang dari keluarga sendiri atau dari abang? Ya nggak ada pesan ya, kayak gitu kewajiban. Mungkin ada sholat-sholat yang bolong tuh kita ganti dengan sedekah fidyah namanya kayak gitu. Berarti selama 1.850 hari itu mungkin kan ada yang bolong-bolong, kita ganti dengan kita ini coba dengan sedekah gitu. Tapi memang nggak bisa diganti sholat kayak gitu. Itu jatuhnya dia sedekah kayak gitu. Abang ngomongin soal apa namanya, pesan terakhir kan sempat viral juga tulisan wasiat yang dibacain oleh Pak Irfan Hakim ya. Nah, itu seperti apa mungkin Bang, ya, nitipin pesan ke teman-teman artis, terus teman-teman keluarga. Sebenarnya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini saya ini gitu agak semangat gitu. Hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Tapi tahu Bang soal yang surat wasiat yang dibacain sama Irfan ini yang belum. Ya apa itu belum tahu. Oh, yang ini yang untuk keluarga, sahabat dan penonton, kalau udah nggak ada jangan nangis, lama-lama hidup harus terus berjalan. Oh, itu baru tahu gitu, iya baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu, apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak ya, enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Organisasi sudah ada firasat belum sih sebelum almarhum meninggal, sudah ada firasat? Siapa? Saya. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuma kalau mimpi empok meninggal waktu mau di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka. Mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu. Karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi dejavu gitu. Ini kayak yang dimimpi empok meninggal.
dengan senyum, cuman meninggal cuman kita peluknya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntun sama suster yang nggak kuat, ini copot sendiri, Pak nggak kuat saya peluk, ikutin apa, cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah, aku langsung merem, gitu, udah gitu doang, gampang. Intinya itu disampaikan ke almarhum nggak? Enggak, saya nggak berani, takut banget sama pikiran gitu. Malam mau meninggal tuh, saya duduk tuh di bangku, udah sakit dia gini, lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, ntar saya lihat, tadi lihat lagi, saya balik lagi, saya lihat tadi dia udah balik lagi gitu, jadi nggak mau tatapan. Jadi dong ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum sendiri mungkin yang nggak bisa dilupakan? Yang bisa dilupain, kesannya ya jaga anak-anak, dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak, iya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya, kayak gitu. Jangan lupa si kembar, dia itu ternyata kembar susunya, jangan sampai kehabisan, kata dia kan, dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis, kayak gitu dia tahu, jadi itu benar-benar ini namanya dia selalu ingatnya anak, gitu kan, mau meninggal tuh ngomonginnya anak, Pak, anak-anak pendidikannya harus benar-benar tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga kayak gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu, mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu, nanti kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, nanti kita suapin gitu. Obat juga udah saya gerusin karena takut kesalahan, karena napasnya kan udah selalu bilang ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu, saya lihat udah dingin, malam-malam tuh udah ini udah dingin, badan ini udah dingin. Nah jam habis sholat subuh kan saya sholat subuh, Pak, sini mah apa gitu, di sini suruh tidur di sampingnya, bilang mah nggak muat ini, kayak gitu, udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap, rutin gitu, karena kan kok tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah, dia rutin aja, kayak giniin aja, mah ikutin ya, baca sholawat gitu kan, dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati tuh saya tuntun, sampai terakhir pun saya tuntun, sampai Allah, udah habis. Emang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum ya buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuma anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin gitu. Itu secara lisan berarti ya? Iya, Pasti udah sakit ya? lisan. Masih ada ini nggak sih bang, impian kok belum Impian kok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdoa aja tuh, dia berdoa kayak gitu, niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga gitu. Nah hal itu mau dilakuin, cuma kan pokoknya lagi kurang sehat kan, udah gitu kan si Rafa Rapi ini kan belum bisa jalan, dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rafa Rapi udah bisa jalan, kita berangkat gitu, yang penting kamu sehat gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya kok kan. Dan juga kan Rafa Rapi kan di Petong ini mau ulang tahun nih bulan September, kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun ini kecilan ya, doa-doa bareng apa, tanggal bulan September si Rafa Rapi kembali bulan Oktober, jadi katanya mah apa si Petong sama si kembar gabung aja gitu, gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim, sewain bis katanya gitu, sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu, ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah katanya gitu. Itu sudah bisa direncanakan ya? Iya. Udah direncanakan. Tapi nanti akan dilaksanakan tanpa Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat kayak gitu. tetap berangkat ya? Insya Allah. Bang, kok kan apa namanya berjuang dengan sakitnya, tapi terus apa namanya ceria di depan. Tidak menunjukkan rasa Iya, sakit. dia itu berusaha untuk nutupin sakit, dan gue ini nggak sakit, gue ini sehat. Seakan-akan tuh penyakit lu bakalan ini kok, gue bakalan sembuh kayak gitu, dia tuh yakin kayak gitu, tuh yakin. Dia kalau sakit nggak dirasain, kalau di rumah malah dia tuh di kamar dia tuh malah kesakitan, kalau dia kumpul sama temennya dia happy itu malah hilang penyakit, dia nggak ngerasain kayak gitu, karena dia tuh berjuang supaya ini dia, gue nggak sakit loh, gue ini nggak sakit, gue sehat. Coba media perhatiin aja kok, kelihatan sehat kan kayak gitu. Itu bener-bener wanita Wonder Woman. Kalau gue ngedrop banget ya tetep nganggap tuh dirinya sehat kayak gitu. Bang, kalau ngedropnya banget itu udah berapa lama sih bang? Ya sebulan ini aja, sebulan kemarin tuh, bulan kemarin tuh udah mulai kayak badannya nggak ini mah, udah dibilang kan istirahat dulu mah, udah istirahat aja, kamu di rumah. Mbak, kan Ompo agak ini orangnya agak keras ya, gua harus ketemu
ketemu temen-temen gue harus kumpul kayak gitu, gue harus happy kata dia gitu. Gue nggak mau bilang ini gue sakit nggak kayak gitu, gue harus kuat kayak gitu. Karena kita meluk ya kan, kita BBI lagi, udah main istirahat dulu, tetap mau itu. Gue malah bener dicoba malah rentek badannya kan, dia keluar aktivitas malah hilang kayak gitu. Bagi dong soal mungkin udah berjalan 3 hari perkembangan anak-anak Rafa dan Raffi seperti apa tanpa almarhum. Anak-anak si kembar lagi kurang sehat dari awal meninggal kan malamnya kan panas. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit, pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu, udah coba ngomongin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa, tadi kan libur tuh kayak gitu, lagi kurang sehat. Dia sempat nangis, akhirnya dikasih baju almarhum. Iya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh, akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anaknya belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas kali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sekarang yang jaga masih baby sister atau masih dijaga babysitter kan. Kita namanya orang laki agak kaku ya kayak gitu, beda sama seorang ibu kan. Ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kalau bapak susah gitu, sulit karena kaku ya kan. Tapi kita berusaha untuk itu maksimal mungkin kayak gitu, maksimal mungkin kita harus kayak gitu karena kan darah daging kita gitu. Bang, ada yang kemarin anaknya yang perempuan itu juga katanya sempat pingsan. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya dia coba pakai baju mamanya tuh, biasa pakai baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi untuk buat message untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, mesti tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Berarti sampai sekarang juga masih masih pingsan, baru tadi pingsan. saking dekatnya sama. Iya, emang saking deket, sayang gua mamanya kan, apa-apa juga nurut kayak gitu kan. Kakak kalau yang pinter gitu dijalanin. Orangnya tuh kalau tahun betul denger kata kayak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin untuk tidurnya apakah di kamar aja atau di kamar sendiri? Di kamar kakaknya kok gitu. Dia belum bisa ke rumah ini, dia juga belum bisa di kamar ini. Banyak memori kenangan yang mengingatkan tentang mamanya. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ. Kok semua kan tiap hari tuh aktivitas ya sama hari-hari yang mau. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja nih bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, mau pamit ya, cium tangan kayak gitu udah. Tapi kalau untuk makan sendiri apakah masih bisa nggak sih untuk angkat perempuan atau memang tetap mengurung diri gitu? Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Empok ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Wah selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran kok harus ada teman saya juga buat bengong biar agak-agak ini. Tapi mungkin kalau nyanyi gimana untuk anak yang Kenapa? untuk cara menghiburnya sendiri gimana? Oh kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu tuh masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho, kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi bilangin pelan gitu, dia ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Bang, tadi mungkin juga disebutkan kan sempat memberikan ambulan, pada akhirnya ambulan itu yang digunakan. Iya, jadi foto di masjid belum ada ambulan. Kalau kita lagi masjid, ya Allah, Pak, doain mama kali biar nanti ada iklan masuk rezeki masuk endorse masuk rezeki lancar gitu, doain ya. Kayak gitu dia. Kenapa mama? Ini kan masjid belum ada ambulan, mudah-mudahan kita bisa beliin dan kayak gitu. Akhirnya tuh doanya Po diijabah dengan 1 bulan. Po dapet tuh iklan langsung tuh, iklan di TV di suatu produk kayak gitu, langsung gitu tuh. Manajernya kan dulu masih ada tuh manajernya, girang waktu Po, ini gua dapet iklan, udah langsung syuting nih 3 hari lagi gitu. Nah rezekinya udah masuk tuh, seminggu yang akan datang masuk rezeki, Pak.
duit udah masuk nih. Nah mah waktu itu kan pernah nazar, pernah niat kayak gitu, kamu kalau dapat rezeki pengen beli mobil ambulan gitu, itu jangan dimakan duitnya, beliin mah sisanya pun kalau masih ada sisanya beliin karpet. Kalau di masjid kan udah ada ambulan, kita beliin karpet lagi, musola kita beliin karpet kayak gitu. Nah terus sama kubah di musola juga tuh, ada musola sini sama di sana dibeliin kubah. Ustadz Muhyiddin juga sempat bilang Empo Alpa tuh sempat berucap terakhir kali pengen naik mobil ambulan tersebut dan akhirnya terwujud. Jadi kayak gini, gitu nyerahin sambil ngebanjol kok di sini. Ini saya nyerahin, katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur, khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Ada pula kalau mau dipakai kondangan kalau dia nggak malu gitu, mau ngebanyol katanya gitu ya kan, silakan pakai kondangan kalau nggak malu kayak gitu. Akhirnya diterima kan tuh, kemudian diterima, kita ijab. Kalau udah bilang kayak gini, saya juga suatu saat itu saya akan pakai ini mobil ambulan, saya akan pakai bener. Kemarin tempat persiapan terakhir tuh pakai ambulan yang mau serahin kayak gitu. Abang, sedikit bang soal Arafi katanya kabarnya akan menyekolahkan anak-anak, benar nggak sih bang? Kuliahkan anak-anak itu sampai selesai kuliah gitu. Ya semua kok dari Arafi, Aipan semua baik ya, kita support kita, muatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya sebenarnya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih itu jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih cinta orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, buku saya ajarin, makanya gua tuh nggak mau DSP dia sakit apa, takut nyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu kan, gua nggak mau gitu, malah yang ada gua stres ntar dia gitu, yang begini begitu, mendingan nggak ada yang tahu temen-temen deket gitu. Tapi udah ada tawaran dari dunia pendidikan anak-anak? Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja, ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan itu juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Ya baiklah gitu, sosok teman-teman empok, kerabat empok, teman-teman artinya itu benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga, saya nganggapnya benar-benar kayak saudara kayak gitu. Sama soal ini kebaikan Empo ngasih wakaf tanah ke Babe Samin seperti apa? Iya gitu, jadi ketika kita beli tanah ini itu kan semuanya tuh sampai ke jalanan tuh punya kita gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita ketemuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang. Tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu, intinya muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Apalagi pun Babe Samin kan anaknya satu angkatan juga sama. Iya, seumuran kayak gitu, teman kecil lah gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja gue buat saya, buat empok almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ, nah kan jariah tuh sepanjang detik ya kan, kayak gitulah. Makanya si Po Akam nih teman saya, alhamdulillah kayak gitu, keberkahannya ada, kayak pohon meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Allah Ta'ala kan kayak gitu. Keistimewaan itu hari sangat kayak gitu. Abang, tentang awal mula karir Empok dulu bang, sempat ikut DMD di MNC gimana? Ya hal rezeki maut tadi kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Jadi emang Po pernah ikut itu DMD, ternyata Po menang tuh. Setelah Po viral menang, dari situ Po dikenal juga tuh, Po bintang tamu dipanggil, Po tetapnya akhirnya di Opera Van Java. Sudah di Opera Van Java, Po dibesarkan dari TV tersebut kayak gitu. Makanya itu TV itu rumahnya Po, istilahnya itu rumahnya Po kayak gitu. Dan itu banyak kenang-kenangan lah di situ kayak gitu. Po baru dikenal pelan-pelan dikenal sampai saat ini Po udah nggak ada, tetap masih dikenang dan masih dikenal kayak gitu. Mungkin Oke. Ya mohon maaf buat teman-teman media, pemirsa yang ada di mana saja berada. Kalau Empok punya salah dari tutur bahasa, kata-kata, perilaku, dan tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan didoakan semuanya untuk pemirsa, didoakan Po biar menjadi
di surganya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, diluangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Terima kasih banyak. Bang, makasih Bang ya.